Pertanyaannya, ketika dia nanti mencari lagi, setelah dia menyadari, kemudian dia mencari calon pasangan yang baru, dia harus mencari yang wanita lagi yang biasa-biasa saja, ya, atau cantik banget, atau bagaimana? Oke, yang satu Gitu. jelas Jadi pelan-pelan gitu, bertahap lagi, atau langsung high standard aja gitu. kriterianya satu manusia. Nah, Lo iya dong, dia mau nyari apa? Kebun, sapi gitu kan enggak. Ya, kriteria nomor satu manusia. iya. Gitu. Yang nomor dua adalah kemudian wanita. Iya pasti karena preferensi dia wanita. Iya, kalau nggak bahaya dong. Nggak apa-apa kalau dia mau itu serah lu dah gitu ya. Pilihan, balik lagi. Yang nomor tiga adalah orang yang mau istilahnya tanda petik terima dia tanda petik lagi apa adanya. Apa adanya. Kalau dia nggak mau berubah. Tiga ini kriterianya. Sayangnya konsep apa adanya itu sangat blur. Satu, maksain. Kalau maksain berarti nanti setelah berapa tahun pernikahan misalnya biasanya bubar tuh. Ya. Atau yang kedua, ya memang cuma mau duitnya doang. Ya udah selama lo masih supply gue duit, ayo aja lo dengan sifat kayak gini. Bisa kayak gitu. Nah, menariknya adalah menurut gue temen lo ini yang perlu di-upgrade satu lagi adalah how he communicate himself. Gitu. Berarti bicara dengan diri sendiri. Bagaimana komunikasi itu dua, ada intrapersonal ke dalam, ada interpersonal keluar. Dan which is kalau intrapersonal bermasalah, interpersonal bermasalah, begitu pula sebaliknya. Oh, strategi juga masalah. Itu satu paket soalnya. Iya. Nah, kalau baju tuh dibolak-balik, nggak boleh salah pakainya. Ya kan, kalau pakai baju kebalik. Nah, seperti itu kan, benar? Iya, gini loh, gua susah ngasih karena gua langsung mikir, lu biasa pakai baju bolak-balik. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik, gue pinjem dari kata-kata, gue lupa tahun berapa, yang jelas sebelum Masehi lah, before Christ lah ya. Kata-katanya Sun Tzu. Jadi gini, kalau lo mau pergi berperang, kalau mau pergi perang, lo harus tahu tentang diri lo harus tahu tentang musuh lo harus tahu tentang medan perang lo. Maka lo nggak usah takut, lo akan memenangkan ribuan pertempuran sekalipun. Tapi kalau lo dalam bertempur, lo nggak tahu salah satu, apakah diri lo, apakah musuh lo, ataukah medan tempur lo, maka lo bisa jadi menang, tetapi lo akan istilahnya mengalami sakit yang the great agony gitu lah. Jadi misal bawa tentara 10.000, habis 5.000 atau jadi tinggal 2.000 gitu. Nah, kalau lo nggak tahu diri lo, nggak tahu medan tempur lo, dan nggak tahu musuh lo, nggak usah perang deh, lo pasti kalah. Nah, temen lo, pertanyaan gue simple. Kalau gue jadi lo, gue akan tanya gini sama dia, kelebihan lo apa? Dia sebutin berat badan. Lo mungkin itu kelebihan. Bisa. Itu masuk kelebihan, nggak boleh disingkirkan bisa. Gitu ya. Itu adalah irremovable. Sebenarnya gue bisa jawab. Sebenarnya salah satu kelebihannya dia, kenapa dia juga bisa sama kita, dia orangnya cukup helpful sebenarnya. Nah, itu kelebihan. Ramah, helpful gitu ya. Terus kemudian apa? Misalnya royal misalnya. Tapi lo harus ngelihat ini juga kelemahan. Oh, kelebihan menjadi kelemahan juga. Kelebihan menjadi kelemahan. Karena gini, contohnya ini simple ya. Misalnya gue punya pasangan lah ya, gue punya cewek gitu ya. Kelebihan cewek lo apa? Oh, dia cantik. Kekurangan cewek lo apa? Oh, dia cerewet. Itu nggak fair. Kenapa gue bilang nggak fair? Oke, kalau mau fair, kelemahan dan kelebihan itu adalah sisi yang sama. Kelebihan cewek lo apa? Cantik. Kelemahannya cantik. Lo kok cantik? Kelebihannya gue tenteng kemana-mana, lucu nih. Gitu. Kekurangannya banyak yang ngincer. Oh, kan berarti gitu. diambil mirroring yang sama. Sisi pandang mana? Oke. Gitu, untuk satu sifat yang sama gitu. Nah, kemudian cerewet di sisi bahwa gue setiap hari yang gitu ya capek deh gitu ya. Tapi bahwa kemudian saat gue lagi malas, saat gue lagi capek, dia akan ngingetin gue, maksa gue maju. Itu juga sama, itu kompetensi yang sama. Nah, temen lo itu misalnya ya ramah, helpful, royal misalnya ramah. It means bahwa kemudian dia sama semua orang sama. Ada kalanya ada cewek yang nggak mau pasangannya sama ramah sama orang lain, sama kayak ramah sama dia. Benar. Ada yang punya kayak gitu loh. Ya. Waduh, itu posesif dong ya? Well, enggak, dia pengen diistimewakan. Diistimewakan. Bisa jadi gitu. Atau jadi ramah gitu, sama ramah, rajin menjamah gitu. Tit. Sensor lagi loh nanti. Gua nggak ngerti maksudnya bagian sini nih. Yang kedua, helpful. Keterampilan itu. Ya, helpful. Helpful. Dia helpful artinya bahwa kemudian dia mau membantu orang segala macam. Tapi di sisi lain berarti dia punya kelemahan bahwa dia gullible. Dia bisa gullible. Oh, ya, Dia bisa dimanfaatin sama orang lain gitu loh.
Karena dia mungkin susah bilang enggak segala macam. Yes, Dan oke. ada cewek yang ngelihat parameter dalam nyari pasangan tuh yang bisa tegas. Bener. Lu kagak bisa tegas sama temen lu, gimana bisa tegas sama hidup lu nanti? Tegas, keras, Iya. berwibawa. Keras ya oke lah gitu ya. Tegas oke, berwibawa well gitu deh. Kan aura tadi kita belajar aura. Bukan aurat. Beda. Bukan. Oke. Ini kita kalau ngomong lama-lama disensor KPI nih kalau. Iya seru banget ya. Kalau misalkan kayak begitu berarti banyak hal-hal yang perlu kita ini juga ya. Apa sih kita capai juga, usaha juga. Salah satunya kalau misalkan mau biasa aja ya lu gitu-gitu aja. Nggak ada yang mau mendengar perkataan orang, perkataan di sekitar kita. Ini balik lagi nih. Kalau kita misalkan nih ya mencari seseorang yang cocok dengan kita, emang bener dari cara dia berbicara pun itu kita bisa menilai dia itu bener atau nggak bener. Maksudnya dalam karakternya dia ini bikin orang insecure atau secure, itu bisa dilihat dari ekspresinya bahkan. Bener nggak sih? Gini, ketika manusia, jadi konsep dasar bahwa manusia makhluk individu masuk sosial, bahwa kita individu dengan diri sendiri, sosial dengan orang lain. Dan dalam sosial ada satu platform yaitu komunikasi. Yang gue bilang tadi, komunikasi itu bukan cuma ngomong, tapi juga istilahnya bahasa tubuh segala macam berkomunikasi. Nah, kebanyakan orang ketipu tanda petik ketika interview pekerjaan, ketika sedang PDKT, karena mereka cuma dengerin kata-kata. Sayang, nanti pokoknya kalau kamu sama aku, semua gampang lah aku penuhi. Gombal Gitu ya. Iya. Gombal. Betul. Oh, janji surga. Itu banyak Janji palsu. Itu banyak itu. Palsu. Itu JJS, janji surga. Janji Janji surga, surga. kayak gimmick mulut depannya doang gitu. TTM, Pas TTM. TTM. Tercita mulia. Ya, nah gini mas, tapi dia nggak ngelihat bahwa ada aspek lain when we are communicating. Ketika kita berkomunikasi ada aspek lain. Misalnya gini, gue ditanya gitu ya. Ken, udah ngapain aja lo sama dia gitu? Udah macam-macam ya, misalnya gitu, ada pertanyaan kayak gitu. Terus bilang, posisi gue gini, enggak, terus gue mundur gitu. Nah ini kan sebetulnya jawab bahwa gue nggak merasa nyaman dengan pertanyaan gitu. Terus gue bilang, ini kan masalah pribadi men. Kalau gue memang enggak, gue bilang aja kagak, titik gitu kan. Bener. Nah itu banyak orang Langsung miss. baca lagi ya. Ya, banyak orang miss karena mereka cuma nggak bisa tahu di mana ngelihatnya, apa yang harus dilihatnya, pembandingnya apa. Itu aja sih. Soalnya kalau tahu sesimpel banget. Makanya kita pakai, kalau gue pakai ya misalnya untuk partner-partner, kolega-kolega, klien segala macam, ngajarin orang untuk bedain ini bohong, ini enggak. Untuk apa? Penanganan fraud, untuk ada maling di perusahaan dan sebagainya. Itu Itu spesialnya Brokir di ini. Berarti kamu nggak bisa bohong sama dia. Iya. 10 menit, 10 detik bohong itu bisa kelihatan apa? Gue capek kalau ngeliat dia. Gitu. Justru Jadi orang- gue nggak bisa bedain dia nggak bohong yang mana ya gitu loh. Minimal kecil berapa aja ya. lama? Aduh. Dalam berapa lama ketika kita tahu bahwa orang itu bohong? Dalam gestur berapa lama? Biasanya akan terlihat something wrong with this guys. Kita nggak bisa pakai parameter waktu berapa Oh, nggak bisa lama ya? karena orang kan beda-beda. Iya. Ada yang memang jago banget, ada yang psikopat misalnya, ada yang sosiopat segala macam-macam. Dan ketika kita berhadapan sama orang di depan kita siapapun itu, kita perlu ngajuin pertanyaan-pertanyaan dan melihat bagaimana responnya. Oke. Gitu. Bro, itu maksudnya apa sih bro? Karena kadang zaman sekarang nih ya, karena memang lagi kondisi seperti ini, sering banget bilang, dia psycho kayak tadi lu bilang kan, psikopat. Terus ada juga yang lagi ngetren, dia tuh kayaknya bipolar. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, ya kan? Kadang-kadang manis, kadang-kadang ini. Atau jangan-jangan lagi ada maunya. Ya, tapi bipolar sendiri itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Oke, jadi ini lucunya ya. Kan kita bicara banyak masyarakat di luar sana kan cukup umum ya, dan mereka belum terlalu dalam kalau kita bicara tentang pemahaman tentang psikologi segala macam. Gue bilang gue jago-jago amat juga enggak gitu ya. Tapi maksudnya contoh gini, kita akan masuk ke mengenai psycho tadi, tapi membedain antara introvert sama extrovert aja banyak orang nggak bisa secara real. Realnya introvert extrovert itu bukan berarti orang pendiam. Itu introvert. Orang rame itu extrovert. No. Loh, jadi kita lihat dari Kan mana itu pada udah umumnya tolak seperti nyata itu. Iya. Nah, ini kayak makanya misalkan gua Mbak bilang. Sierra ini, kita lihat nih dia kayaknya ekstrovert banget. Kayaknya. Ditanya sekali jawab 10 kali. Gitu. Udah gue hitung 12 sih. Jadi kalau kita bicara introvert extrovert, pemahaman benar menurut psikologi adalah orang introvert itu adalah orang yang ketika dia capek, lelah, ini rejuvenation istilahnya, cara dia mendapatkan energi balik gitu. Saat dia lelah, dia memilih untuk ngisi energinya, dia akan memilih untuk sendirian.
baca Oke, buku, tenang. main game, meditasi, olahraga, segala macam. Benar. Ke mall tapi sendirian gitu, Iya, sendirian. nggak berdua, nggak bertiga Oke. gitu. Sementara orang yang extrovert adalah orang yang ketika dia Mau ngecas capek, ya. ngecasnya adalah jalan. Kumpul. Lu pada mau kemana? Ketemu. Gue kita mau karaoke, nah gue ikut join segala macam Iya, gitu. iya. Atau dia, nah orang extrovert Berarti mati tuh ketika dilihatin dari situ ya, pandemi ini nih. dari aspek itu yang paling Aspek itu kelihatan ya. dilihat. Berasa banget Oke, ya. bukan pendiam ya. Bukan, jadi Gitu ada ya. orang pendiam yang extrovert, ada orang rame yang introvert. Oh, ketipu kita oke, selama seperti ini. itu. Ya gue tahu Ngeliatnya. ini kalau rame itu ekstrovert, kalau pendiam itu introvert. Nah, Udah tolak Jadi mati. kamu kalau capek seringnya kemana? Gue capek. Ngumpet di WC sendirian atau sama siapa? ke toilet sambil Oh, nonton berarti dia drakor. Bisa jadi introvert dong. nanti kita cari Enak lebih banget. lanjut. Kita Itu lebih enak lanjut. banget loh, ngecas. Nah, Oke. ada lagi yang istilahnya kalau kita bicarakan tadi, akhirnya ada sebuah pemaknaan yang mislead jadi di masyarakat. Termasuk juga yang dibilang halu lah, ada yang namanya psycho lah, bipolar. Kalau kita bicara tentang psikopatia, tentang keilmuan mengenai psikopat gitu ya. Oke. Psikopat itu adalah orang yang secara psikologi dan diagnostik. Jadi nggak bisa sembarangan orang ada perilaku apa terus kita bilang, wah itu psikopat gitu ya. Kecuali dia langsung cep bunuh orang, oh itu psikopat. Belum tentu psikopat juga. Oh, belum tentu psikopat juga. Bisa jadi dia punya utang nggak dibayar-bayar ditusuk gitu. Bisa jadi kita kan nggak tahu. Emosi jiwa. Emosi. Ada alat tesnya, alat tes khususnya dan oke. istilahnya siapapun bahkan psikolog atau psikiater sekalipun nggak boleh langsung bilang hanya berdasarkan ngomong doang atau tahu dari TV segala macam Oke, langsung bilang oke. itu psikopat. Makanya biasanya yang benar ya, apakah psikolog atau psikiater yang benar, biasanya begitu ditanya misalnya media gitu, Pak, apakah ini tindakan psikopat? Mereka nggak akan jawab, mereka akan bilang kita perlu diagnostik yang lebih lanjut. Benar. Yang ngomongnya kayak gitu. benar. Kalau langsung anda bilang justru nggak benar tuh gitu. Nah, benar. balik lagi, psikopat adalah kondisi ketika salah satunya kondisi ketika orang tersebut itu punya masalah rasa. Jadi kalau orang lain mau nusuk orang, mau bunuh orang, takut segala macam, dia nggak punya perasaan itu Dan tidak merasa bersalah. dan tidak merasa bersalah. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah Iya. satunya. Jadi misalnya dia habis menggorok orang nih, jatuh gitu. Terus tokonya ada yang keliling-keliling di depan, dia cuci tangan, terus apa kabar? Dia bisa gitu Ya dia. seperti itu ya. Bener-bener bukan acting. Like nothing happen dong. Like nothing happen, nggak deg-degan, nggak apa. Sementara orang yang jago banget, yang pembunuh berdarah dingin istilahnya, yang bukan psikopat, dia masih gemeter tuh sebetulnya. Oh, Tapi dia gemeter. bisa acting. Oh, oke. Tapi dia takut, masih ngerasa kalau ketahuan gimana. Psikopat nggak udah santai. Makanya tadi di aja garis gitu. bawahinya perasaannya. Iya, jadi karena di layer perasaan yang nggak kelihatan dari luar, maka Iya, kita iya. nggak bisa bilang oh psycho segala macam. Iya, Tapi kan kemudian istilah psycho yang istilahnya kependekan dari psikopat itu sudah jadi banyak term untuk nyebutin yang asik gitu untuk nyebutin orang. Kalau cewek atau cowok ngejar-ngejar terus stalking Oh, gitu, iya. jadi psycho tuh. Iya. Akhirnya jadi kayak Stalker. stalker gitu. Ya stalkingnya benar gitu, Benar. tapi apakah dia psycho yang dalam artian sebenarnya Belum Enggak, tentu. belum tentu. Iya, iya. Begitu juga dengan bipolar. Bipolar itu bukan sedikit-sedikit kemudian baik, sedikit-sedikit nggak baik. No. Berubah. Bipolar atau manic depresif adalah kondisi ketika pada satu titik itu biasanya sehari gitu ya. Dia rasanya wah happy banget up. Iya, iya, Nggak kayak nggak ada beban segala macam. Tapi dalam tiba-tiba gitu, pam gitu, tiba-tiba dia langsung bisa berubah 180 derajat, which is itu dalam arti misalnya malamnya misalnya, dan itu bertahan misal 3 hari, depressive mode. Artinya apa? Dia kayak bisa depresif, low level energi, nggak mau ketemu orang, bisa suicidal, keinginan untuk suicide, bunuh diri, kayak gitu, itu bisa muncul. Itu bipolar yang sebenarnya. Iya. Nah, kalau orang misalnya sekarang lagi happy terus tiba-tiba bete abis ini gara-gara lagi dapet misalnya kalau cewek gitu ya, lagi sensi itu menstruasi. namanya. Kalau itu sensi ya. Bisa sensi, bisa namanya PMS gitu. Nah, macam-macam. Itu kita nggak kategorikan bipolar lah. Iya. Itu cuman enak-enak aja kita Mood nyebut swing, gitu. swing mood, Iya. Mood swing. mood swing. Aduh, Nggak aduh. semua mood swing itu bipolar gitu. Oke, misalnya gue lagi happy nih ketemu teman lama, Iya, gitu. iya. Tiba-tiba dikasih tahu misalnya, misalnya siapa rumah kebanjiran gitu. Saat itu juga bete gue langsung. Udah pasti gitu. Soalnya kemarin kita habis nonton film di Amerika itu ya, film Amerika ya. Nah itu anak kecil, dia udah terdetek bahwa anak kecil ini psikopat gitu ya. Dia langsung sama negara diambil. Ya kan. Padahal belum umur 17 tahun, baru umur sekitar 8-9 tahun diambil sama negara, kemudian dimasukkan ke dalam satu rumah sakit. Sampai penanganannya sedemikian rupa gitu. Apakah kira-kira di Indonesia penanganannya sama nggak ya? Jadi kalau di Amerika tuh kalau seperti ini dianggap sangat berbahaya. Satu gini ya, bisa dikatakan bahwa psikopatia itu bukan sesuatu sindrom yang dia pasti jadi orang jahat. No, banyak CEO besar, perusahaan-perusahaan besar dunia itu psikopat. Oke. Which is Jadi- it's good for the company or not?
akhirnya kan kita melihat itu baik buruk, itu jahat apa enggak dari sisi pandang siapa. Misalnya gini, dulu kita zaman kemerdekaan, para Dutch soldier, kita tentara Belanda memandang bahwa kita ini adalah pemberontak dulu. You ekstremis inlander ya, gitu misalnya gitu. Kita dianggap inlander orang bumi putra yang ekstremis gitu loh. Suka yang bikin rusuh, bikin ulah. Tapi dari sisi pandang kita dijajah, diinjak-injak, kita mau merdeka. Benar. Kita pahlawan. Mereka yang pahlawan yang mereka gitu. Jadi akhirnya dari sisi pandang mana? Nah, kalau tadi bahwa tapi bos di Amerika juga nggak kayak gitu-gitu amat sebetulnya, itu kan film lah ya, kita film tahu. berarti only movie ya. Only in movie, itu happen in the movie lah gitu loh. Nah, balik lagi kalau kita bicara tentang orang psikopat kemudian ditaruh dan kemudian tanda petik dihilangkan kebebasannya, di treatment psikopatnya itu sebetulnya kendala dia apa sih? Kendala dia adalah mematchkan antara perasaan yang menurut kita seharusnya dengan kondisi yang sedang dihadapin. Dan ini sebenarnya juga terjadi juga, misalnya pada kondisi anak yang autis. Anak autis itu bukan nggak pinter loh. Mereka kecerdasannya seringkali lebih dari kita. Autism itu bukan sebuah penyakit. Itu yang fatal difahami banyak orang tua. Jadi malu lah segala macam. No, anak autis itu misalnya contoh ya, misalnya dia marah teriak-teriak sambil gini nih, gitu. Terus orang tuanya panik, apalagi terjadi di mall, gitu. Nah, panik kenapa? Nomor satu, banyak, tidak semua. Banyak yang panik bukan karena anaknya, karena malu sekeliling. Gitu itu kan budaya pencitraan sebetulnya. Banyak orang tua yang ngomong, bukan autism lah ya, anak biasa juga, jangan gitu, mama nggak mau gitu, mama malu. Itu memasukkan ide di kepala bawah sadar anak itu bahwa malu, pencitraan. Bahwa nanti gede lebih penting pendapat orang sekitar lo daripada lo sendiri. Benar. Gitu. Nah, mistreatment itulah yang kemudian membuat seorang psikopas misalnya menjadi jahat. Kayak di film Joker dong ya. Karena keadaan di lingkungan itu yang selalu menjudging dia yang dalam keadaan yang baik. Salah satunya. Di film Joker benar kan? Dia ketawa-ketawa tuh ada penyakit ketawa. Padahal dia ada masalah di balik semuanya itu kan. Ada kelemahannya dia sendiri. Bukan berarti lingkungan salah juga, which is mungkin dapetnya negatif terus kali ya, jadi akhirnya negatif dikeluarin gitu kan. Itu menarik sekali ya, kalau begitu dia Bro sendiri sudah mengalami begitu banyak pengalaman yang dihadapi mengenai masalah-masalah tadi gitu. Pernah nggak sih ada yang paling nggak pernah dilupakan, yang masalah yang pernah ditangani dan ini sedikit unik gitu kasus ini? Tadi dia udah langsung bilang di awal. Apa sih? Katanya Sierra mirip Giselle. Ya Allah. Gue pikir apaan? Gue pikir gue nggak nyimak omongan. Aduh, hello. Lu jangan membuat sistem gue jadi nengok gini, bayangin gitu. Bukan. Ini kebetulan tadi kan ceritakan ya dari masalah psikopat, kemudian bipolar. Berarti kan banyak ketemu orang begitu dengan banyak karakter dan masalahnya. Berarti pernah ada salah satu kejadian atau ada beberapa yang nggak pernah terlupakan dan bahwa ini adalah unik dan ingat terus sampai ke bawah mimpi. Tapi gitu, mimpi Mas. dong. Soalnya tadi dia bilang apa gue forget it, dia bilang gitu. Gue lupain aja, santai aja. Bukan lupain, diselesain beda lah, mau ngelupain bisa aja dia mah. Jadi kalau ditanya ada nggak berbagai macam hal yang entah kepikiran, entah nggak selesai misalnya. Kalau ditanya banyak. Kenapa? Saya termasuk orang yang percaya bahwa kalau kita mau sukses dalam hal apapun, mau bisnis, mau percintaan, mau apapun, kita perlu istilahnya kalau kata-kata gini, if you never throw the dice, you will never get the six. Kalau saya mau dapat angka 6, saya harus berani ngelempar dadunya. Itu berarti kan dadunya itu belum tentu angka 6, langsung ada angka 2, angka 1, angka 4, angka 5. Iya. Dan whether you like it or not, kamu suka atau enggak, kita suka atau enggak, kita harus melempar. Kalau nggak stagnan, kayak teman lo misalnya gitu, nggak berani gitu, diem aja kayak tadi gitu. Nah, kalau ditanya, yes ada beberapa dari kasus misalnya, kita bicara kasus untuk yang waktu saya masih praktek dulu ya, praktek waktu profesional hipnoterapis gitu misalnya, itu ada kasus-kasus yang dari yang lucu-lucu sampai menyedihkan tuh ada. Yang lucu-lucu misalnya gini, suatu hari tuh datang di depan gue nih gitu, ada cewek cantik, langsing, keren. Perfect, oke. Muda atau tua? Muda lah. Muda. Your type or not your type? Gue banget. Sayangnya, ada sayangnya. Dulu klarifikasi dulu. Wu itu yes or no? Yes.
ragu ya. Gitu. Yes. Oh, dia jujur orangnya yang masukan dari Kiddi, Oke. dia jujur. Gini, poinnya adalah sayangnya gue Ya. nggak bisa approach. Kenapa? Ada hukum antara klien sama terapis, nggak boleh. dong. Profesional, sayangnya gitu. Jadi Ya. between a counselor and the client gitu ya, dari terapis Nggak boleh ke main klien, hati ya. itu nggak boleh ada Makanya dia romantic. sekarang udah nggak praktek lagi. ke gap gitu. Langsung lempar ke tim gue soalnya Ya, ya. gitu. Jadi gue bebas gitu. Jadi ada hukum bahwa nggak boleh ada romantic atau sexual relationship. Yes. 2 tahun setelah sesi terakhir itu ada aturan. Ya, Nah, ya. balik lagi ke cerita tadi. Ini dengan kayak gitu kasusnya lucu. Ini dan Ya, si Mbak satu ini itu posisinya cukup tinggi lah di salah satu instansi lah. Waduh, gitu. makin jadi Wow. tergoda lagi dong. Wah, Makin seru. mempesona lagi dong. Komplit Oh, ya. iyalah. Itu Iya. kayaknya paket plus My type, semuanya. tipe gue cewek pintar soalnya. Iya. Nah, kemudian yang kita bicara tentang itu, begitu dia datang, kasus dia bikin gue Kenapa? Begini ilfil ya. Begini ilfil. Apa? bukan ilfil enggak, mau ketawa serius gue harus nahan diri gue. Apa? Ini Ilfil penasaran. ketawa. Nah, Dia iya, kecanduan iya. makan kerupuk. Waduh. Loh, kok Lu kebayang gak kayak bidadari gitu loh gitu ya. Langsing tapi kerupuk. Terus makannya kerupuk men, lu tau. Nah, buat dia biasa ya, buat kita biasa. Kerupuk doang gak apa-apa lah, gak Iya, merugikan, semua bukan bilang bukan gitu. drugs, bukan Iya. apa namanya sigaret segala macam itu. Iya, tapi kalau bisa ngabisin 2 kaleng kerupuk yang biru yang segitu tuh Oh kalau my. Widih. Oh, kerupuk within bakso a yang itu. day, atau sekali yang gede makan satu. Altin. Heeh. Oh, Sekali wow. makan bisa Berarti dia bisa nggak makan nasi dong sehari-hari. dia kadang-kadang makan nasi sedikit kerupuknya banyak. Buat kita ya Iya, itu udah doang cantik merugikannya karena apa? kerupuk. Oh, rahasia Iya, cantik iya. ini kerupuk kalau gitu ya. Nah, Tapi itu bikin Oke. lo semakin tertarik atau bikin Gimana lo tuh? agak sedikit down. enggak mempengaruhi. Oh enggak. Keren. Tapi gue jadi belajar sesuatu. Dia kan cerita, dia kasih data labnya dia segala macam. Iya. Ternyata karena kerupuk itu mengandung banyak sodium, ini gue Iya. juga baru tahu ya. Iya. Itu Iya. bermasalah ke tekanan darah, ke jantung segala macam akhirnya. Gue juga baru tahu. Jadi nggak bisa enteng. Kita mungkin buat gue ketawa ada satu lucu. warna juga kan? Kerupuk putih. Iya. Kerupuk putih itu yang Iya. buat kerupuk yang buat Ya bisa jadi ada bakso, pemutihnya ya mungkin. gado-gado Iya, apa. benar. Poinnya adalah kita nggak bisa, gue nggak bisa saat itu Iya. tanda petik menyepelekan sebuah kasus. Iya. Oh, ada yang lebih keren Tapi itu lagi, Bos. menarik ya. Apa tuh, Kasusnya apa lo nggak tuh? bisa lupa lah. Bisa Makanya satu gue ya. bisa cerita. Jadi gitu. pertanyaannya nggak lupa karena dia cantik atau nggak lupa karena dia senang kerupuk sih? Karena jaraknya 2 tahun, gue memutuskan untuk melupakan. Nah, lewat. Gitu. Kesimpulannya adalah karena dia cantik dan kebetulan hobi nyeleneh itu mungkin itu kali ya. Jadi kalau Syara makannya kerupuk sekali makan berapa banyak kerupuknya? Yang pasti nggak kayak yang tadi. Wah, Masih ada lagi yang lucu nih. normal, masih Apa tuh? normal. Gue menyebutnya orang yang ya benar-benar nggak nonton ya orangnya gitu. Udah sembuh tapi udah selesai. Gue menyebutnya ini orang paling egois sedunia. Kenapa? Tapi Cewek juga nih? Cewek Cowok, cowok? Cowok, Cowok. oke. Tapi memang Makanya dibilang egois istilahnya karena kalau kita cowok. bilang gini buat yang nonton gitu ya, Iya. jangan menganggap bahwa sesuatu itu jadi memalukan. Ini gue cerita untuk diambil hikmahnya lah ya, gitu, Iya. belajar gitu. Nah, ini kan persepsi dan opini gue berhak sebagai manusia gitu. Tapi bahwa harus ditolong, dibantuin kalau minta tolong, iya. Iya. Jadi kenapa gue bilang manusia paling egois dunia? Jadi dia punya masalah dan itu gue salut sama orang ini ya. Iya. Gue salut dan kagum. Dia mau datang untuk menyelesaikan masalahnya. Lo tau nggak apa? Jadi begitu sama misalnya dia di kantor, begitu sampai rumah Iya. dia akan selalu pakai sarung. Iya. Kenapa? Biar apa? Kalau buang angin, dut gitu ya. Oh, Dia bebas. buka, terus dia hisap sendiri. Oh my god. Oh. Gitu. This is real ya, this is real. Jadi candu Gua, ya? gua. Candu. Berarti biasanya kan terapi 1 jam. Berarti dia kentutin lo berapa kali, Bro? Enggak, waktu itu gua bahkan lupa mukanya pakai masker dulu. Ya kan? Waduh, Ih, gila ya. istimewa. Racun ada. Kenapa dia nggak taruh di toples aja kalau gitu? Edik sama baunya sendiri. Edik sama Toples, bentuknya sendiri. tutup. Dia- Jadi dia bisa ini, Bro. Kapan aja dia mau buka lagi. Ya lu ngomong ke dia gitu. Atau jangan-jangan lu tahu kayak gitu paham jangan-jangan lu gitu nih. Nah, poin yang paling penting adalah akhirnya kita nggak bisa bilang manusia, jadi manusia itu sangat saking beragamnya. Ya. Kita nggak bisa bilang itu aneh karena orangnya sendiri Benar, masih terganggu gitu. Karena terganggunya gimana? Logikanya ya. Buat kita keganggunya di mana sih? Kalau cewek tadi keganggu secara kesehatan. Ya. Oke, tapi balik lagi nih. Bad habit dong. Yang perempuan tadi tuh. Asal mulanya sebenarnya kenapa? Ya kan, apakah memang Depresi benar-benar cuma dia pupuk. suka? Maksudnya pemicunya apa? Jadi gua udah agak lupa ingat ya, kita bicara hampir belasan tahun yang Dan lalu itu nih kebiasaan kejadiannya dia ya. kali ya. Tapi seingat gue ada satu periode dalam hidupnya dia waktu Ya. remaja, kecil menjelang remaja gitu ya. Itu yang dia kemudian itu setiap kali bapak ibunya ribut segala macam gitu, yang nemenin Dia dia makan itu kerupuk. makan kerupuk segala macam gitu, Aduh. nenangin. Karena ada Benar, yang benar. kerupuk karena mereka waktu Benar. itu bermasalah
soal apalah gitu. Iya, lupa. iya. Dan jadilah itu jadi kebiasaannya Jadi kebiasaan. tanpa Biasa, dia berarti sadari. Gitu. makan itu justru menenangkan dirinya dia dong. Yes, kerupuk itu Ya kalau kan? kita hilangkan kerupuk itu nggak tenang dia. Kayak Nah, tahu bener. jadi. Sama kayak tadi Kerupuk. ya kan? Terus kerupuknya dihancurin dihisap. Nanti dia cium kentut itu, wah, itu bikin dirinya tenang. Tapi memang Nah. orang selalu Itu mencari terapinya ketenangan. dia. Setuju nggak? Kenapa? Kenapa nggak? Orang dalam dunia ini selalu mencari yang namanya ketenangan. Ketenangan dengan hidup. caranya sendiri walaupun itu Ya tidak kan? lazim. Setuju nggak? Gitu. Mencari sesuatu yang bisa membuat dia terpenuhi, nggak harus tenang. Iya. Contoh ada orang yang terpenuhi dengan melihat dengan konflik. Kalau nggak konflik dari itu dia nggak Benar. fulfilled gitu. Jadi bukan masalah calm atau apa namanya enjoy. Benar. Dia enjoy, jadi enjoy itu kan nyaman ya, menikmati gitu. Calmness kalau yang buat kita misalnya tenang sehingga kita meditasi ngerasa Iya, tenang, iya, kita tiduran Iya. ngerasa tenang. Ya kalau Ada dia kalau berselisih. bikin konflik itu buat dia Benar, enjoy, benar. dia adrenalin Benar, nyala dan dia benar. cari itu. Ada loh orang kayak gitu. Oke, jadi Mungkin kalau seorang ada kiri sendiri adrenalin. apa? Kalau tenang, ingin tenang apa? Kalau apa? Gue Seorang kiri. tenang sih tenang meditasi, I do meditation gitu ya, I do meditation gitu. Tetapi kalau gue menghadapi hidup tanpa challenge, buat gue Oh, berarti challenge ya nomor challenge satu ya. itu nggak hidup. Benar. Nah makanya gue bilang tadi ada orang yang nyari challenge juga. Nah tetapi dalam prosesnya ya tetap istilahnya perlu waktu tenang. Karena kita bicara ada waktu-waktu teduh, waktu santai, waktu Iya, kita dengan diri sendiri, kita dengan Tuhan misalnya seperti Iya, itu. Tetap benar, butuh. benar. Ya apapun Me time-nya bagaimanapun kita. ritualnya. Oke. Iya. Ya. Iya. Gitu. Dan berarti kesimpulannya kita juga perlu nggak sih untuk belajar hipnoterapi supaya kita itu lebih percaya diri bahwa diri kita itu mempunyai kemampuan dan punya kelebihan, bahkan tadi kan sudah kita bahas ya. Kenapa sih gue ditolak di sini, ditolak di situ atau kayak gimana, dan ngerasa kayak pas ngaca tuh gila ya gue pas-pasan banget tampang gue ya Allah. Misalnya kalau untuk Pas-pasan. operasi, iya. Mungkin ada yang seperti itu. Ini real. Aku ada yang mungkin tadi ceritanya seperti itu versi laki-lakinya. Ada dia pinter, dia apa sih Cantik, mempunyai yang cantik. gue punya, dia nggak ngerasa dirinya cantik, masalahnya kayak begitu. Bukan cantiknya tapi Ya kalau menurut aku sih oke lah, lumayan lah gitu. Cuman ada kadang-kadang merasa diri sendiri tuh kayak gue biasa aja. Gue kayaknya kenapa ya selama ini dalam percintaan pun ya tadi sering ditolak. Pas kasih sinyal kepada si lawan jenisnya itu selalu nggak pernah sampai. Belum sampai udah ditolak duluan. Bisa bayangin dong, kita kan kadang-kadang kalau misalkan menyukai seorang kan udah gini sinyal kan dengan berbagai cara, dengan perhatian, Ini dengan bisa gue komentarin cukup tajam nih. Gitu. Itu. mantap, setajam silet. Itu khusus itu nggak apa-apa. Ini kan Yeah. ini mewakili dari mungkin ada beberapa yang mengalami hal kayak gitu. Gimana dong caranya? The most interesting part adalah bahwa betul bahwa appearance fisik itu adalah sebuah apa ya namanya pemuas dahaga visual. Wah. Biar kelihatan agak bijak. Aduh. Gitu. Ulang. Pulang. Arah sana. Pemuas dahaga visual. Wah. Ding 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 ding. Terus pakai baju hitam-hitam gitu nggak gue harus. Oke. Nah, Lanjutan lagi. betul. Sehingga gini loh, akhirnya banyak orang kemudian melihat itu secara shallow, dangkal. Misalnya, contoh misalnya, kok dia diputusin sih? Gila lo, padahal cantik ya. Itu satu. Cantik, Atau, baik, tidak sombong. Gila ya, lebih cantikan mantan istri sebelumnya, misalnya. Ngapain lo putusin dia? Lu udah tahu dia ganteng kayak gitu. Yang sekarang kan nggak seganteng sebelumnya. Itu cuman bukti bahwa banyak orang di luar sana melihat sedangkal kulit. Iya, casingnya doang ya. Ya, kalau ditanya apakah itu salah? Enggak, gue nggak bilang itu salah. Tapi gue cuma bilang bahwa ada aspek lainnya yang biasanya makin dalam kita berhubungan dengan seseorang, aspek itu makin penting. Contoh, apa gunanya kalau cantik, ganteng, tapi very very possessive? Oh no. Wih, yang siang pagi siang malam udah teleponin. Lagi di mana? no. Ngapain sama siapa? Gue tutup lagi gambar gitu. Lagi siapa? Masih mana dulu? Capek banget kan. Ada tuh bro, buat teman gua gitu, dia lagi Terus- meeting, baru cuma meeting 2 jam, tiba-tiba dia keluar, bro gua harus angkat telepon nih, istrinya udah miss call 15 kali. Oh. Ya, padahal udah jelas, udah dikirim foto meeting masih nggak percaya juga, harus video call dan seterusnya. Insecure. Dan itu nggak cuma istri ya, suami yang kayak gitu juga ada. Ada, Ada, kayak gitu, iya, insecure. gitu. Iyalah. Ya Dengan kita pasangan. bicaranya apa namanya tidak satpam gitu. Tidak Kan secure itu kan aman, security satpam gitu. Ini itu tidak satpam. insecure. Lebih dari security. Benar. Nah, Jadi terus kemudian kalau kita bicara aspek-aspek lain itu dan itu dalam jangka panjang yang bisa jadi itu lebih penting. Ya, kecantikan dan
ganteng cantik tuh lama-lama hilang lah. Iya, Gitu. iya, Umur benar. 70 tahun apakah masih seger kayak umur Yo, 20 tahun sih? Benar. Gitu. Makanya udah lu lah bilang lu ya. sukanya yang pinter ya. Iya. Karena Tapi kalau pinter tapi posesif gimana tuh? Potong ya. iyalah Jadi lu Jadi gile. penting juga mengetahui apa yang cocok dengan tidak cocok, benar kan? Makanya tadi kita perlu tahu diri kita, kita perlu tahu tanda petik ya lawan kita untuk bangun sebuah hubungan. Hubungan ini benar. dibangun dengan apa? Komunikasi. Ya. Contohnya bukan my way or your way, but our way. Yep. Itu. Nah tapi kan banyak orang bahwa ya lu udah tahu gua gini ya, cak gini dong gitu. Kan nggak fair jadinya. Benar. Nah, balik lagi kalau kita bicara aspek lain, contoh yang masih jadi sangat penting tadi apa? Be open mind, bisa kebuka. Misal, sayang maaf ya aku telat tadi meeting soalnya sampai malam marketing target soalnya awal bulan gini. Kamu gimana sih? Aku juga pernah kerja segala macam, tapi dia kerjanya dulu di bagian finance. Nah kan beda gitu loh maksud gue. Itu nggak terbuka berarti. Apa fleksibilitas? Ya kita perlu tahu yang mana terlalu loose, mana yang terlalu fix nggak bisa diubah gitu. Juga perlu tahu. Nah kemampuan dan istilahnya keberadaan sifat tersebut di pasangan atau calon pasangan itu penting untuk kita probing dulu, untuk kita cari tahu dulu. Cari tahunya gimana? Ngobrol, PDKT. Makanya gue termasuk orang yang bilang, gini, ini boleh ya beda-beda ya. Bener, Kan ada orang yang bilang, gue percaya tanpa pacaran. Nggak apa-apa juga, bukan berarti mereka salah atau benar. Itu pilihan mereka. Gue termasuk orang yang nggak apa-apa pacaran. Pacarannya lu yang milih. Oh pacaran bisa menimbulkan hal nggak sehat segala macam. Gini loh, kalau TV gitu bisa menimbulkan, bisa nonton film porno. Lo apa Jav ya biasanya? Bukan ya? Enggak, ini orang paling lempeng yang gue tahu ya. Ini orang baik banget, baik banget. Itu nanti di episode berikutnya. Nanti honornya berikutnya nanti Kenapa? plus tambahan itu ya pujian. Benar. Begitu. Nah, balik lagi. Enggak, ini sahabat gue tahu dia lempeng banget ya. Lebih mungkin gue yang nonton yang begituan lah gitu ya. Nah, TV ini bisa buat nonton misalnya film porno, bisa nonton film penuh adegan kekerasan. Tapi apakah kita akan menghilangkan semua TV dari muka bumi? Itu ridiculous menurut saya, itu konyol gitu buat saya. Iya. Tapi kalau orang memilih untuk mau nggak nonton TV, mau nggak punya TV, atau tadi nggak pacaran gitu, ya hak mereka juga. Ya, berarti kesimpulannya bagaimana wasik diri kita juga untuk mempick up itu yang baik atau tidak baik untuk diri kita, menyaring gitu filternya. Yep. Yes. Dan gila kita udah di ujung lagi, say. Iya. Udah Nah, tapi terujung ada satu lagi Di nih, ujung ya kan. lagi. Masih boleh nggak, produser? Bagaimana Produser. caranya, ya kan? Kita bisa menghipno diri kita, ya kan, atau mengconvince, kan tadi kan selalu bicara tentang bagaimana sih kita be yourself, gimana kita find our inner strength dan seterusnya. Nah, tapi kan ini sekarang pandemi nih, bisa nggak ya dengan tadi ya kita meningkatkan imun tubuh? Kalau kita pikirin kita sehat, kita strong, nah, itu gimana tuh kira-kira? Ada tips-tips nggak dari Bro Kirdi ini? Oke. Dari suhu Kirdi, trainer gendeng. Dari temperatur suhu. Jadi kalau simpelnya gini, yang kita takut apa sih di luar sana gitu ya? Ada virus corona, ada segala macam gitu. Dan nggak cuma coronavirus, banyak virus-virus dan segala macam yang ada. Virus cinta, ya kan? Nah itu paling susah. Nggak ada imunnya soalnya. Nah, yang jadi masalah adalah imun sistem kita. Nah, imun sistem itu terkait langsung sebetulnya dengan kondisi emosional. Kondisi emosional bisa diciptakan, dibentuk atau diarahkan salah satu aspeknya dengan kognitif pikiran. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ini kata-kata dari dokter yang benar tapi menjengkelkan. Misalnya apa? Datang ke dokter sakit mah nih gitu ya. Terus sudah diperiksa segalanya, wah Bapak ini sakit mah, tapi ini karena stres. Bapak jangan stres ya. Itu kalimat bener. Ya bener ya, gua kata buat para dokter yang nonton, itu lu bener gitu. Tapi menjengkelkan gitu. Kenapa? Iya, semua orang harus mikir bayar kartu kredit, bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil dan segala macam gitu. Itu menimbulkan stresnya masing-masing. Jadi gua nggak akan ngomong kayak gitu. Gua akan bilang bahwa stres itu nggak akan pernah bisa hilang. Live with it. Satu ya. Dua, cuman bisa dikendaliin. Yes. Cara ngendaliinnya gimana? Cara ngendaliinnya adalah dengan mengizinkan lu punya satu, yang gampang-gampang aja deh nih ya. Baru kita bicara tentang agak self hypnosis nomor 3 nih. Nomor gampang dulu. Kasih me time. Me time Dengan diri sendiri. Itu penting banget. Itu anak gue seneng banget atau kayak gitu. Coba gimana gaya me time-nya? Me time. Jujur. Nah, gue sampai sini gue dengar juga. Ini gila berjamaah gitu. Nah, satu tadi me time. Kenapa? Me time itu bukan berarti sama anak. No, me time itu benar-benar harus sendirian.
Sendiri ya? Just me and myself. You Isoman, and kan? yourself. Isolasi mandiri. Nah, Iya. orang yang bisa yang OTG dan melakukan isoma, tapi dia masih WA-an, masih sering teleponan atau video call, itu bukan me time. Video callan itu bukan me time. WA-an bukan me time. Oke. Me time itu adalah lu dengan diri lu sendiri, tidak no one else. Nonton drakor Berapa juga lama me tuh? time. Nonton drakor me time. Oh, Karena nonton lu gak drakor berkomunikasi me sama time. Jimin. Iya. Jimin sih kayak gitu ya. kayak Yun pop ya. Bin. Yun Bin gitu. Oh. Gak komunikasi. Gitu. Kalau gue nonton Iya, film berarti India iya. gitu. Itu me time gitu. Oke. Kenapa? Lu harus recharging. Oke. Lu udah capek banget nih otot lu untuk megang orang lain. Misalnya gue ada masalah atau misalnya ada sebuah kerjaan, gue megang dia gitu, megang lu gitu. Ini kan gue capek nih sebetulnya. Nah ini harus gue taruh dulu sebentar. Gue dengan diriku sendiri. Bener Itu ya? satu. Wah itu bagus banget tuh. Yang nomor 2 adalah belajar bernafas. Pasti setiap hari Loh, berapa? Kan gue nafas setiap hari. Ngatur nafas dong berarti ya. Gini, makanya ada yang namanya meditasi pernafasan gitu. Iya. Meditasi itu bukan cuman mengheningkan diri doang, tapi ngatur pernafasan. Pernafasan seperti apa? Nggak perlu kayak misalnya bangun chi atau cikung, tapi pakai pernafasan segitiga, tarik, tahan, sekian detik, lepas, gitu. Gitu. Nggak perlu. Ada cara tertentu untuk bisa merelaksasikan kita Iya. maksudnya. Duduk diem, tenang, bernafas, ngerasain nafas lu di hidung ketika masuk, di hidung ketika keluar, dengan nafas normal itu cukup. Kenapa? Orang ketika dia Berapa lama marah, tuh kira-kira seperti itu? well, if you could stand for half an hour, setengah jam itu bagus. Oke, 1 oke. jam bagus, lebih 30 bagus. minutes Tapi, ya? tapi maksud gue 5 menit juga oke gitu loh. Kenapa? Perlu gue kasih tahu lagi, ada sebuah fakta bahwa kalau orang trauma, orang marah, orang takut, nafasnya berantakan. Bener. Sengal-sengal. Iya. Bisa ngos-ngosan, tersengal-sengal, ngos-ngosan. bisa lagi lo nahan nafas sebetulnya. Kenapa? Lo misalnya ada orang nih, ada begal gitu, lo ketaget itu lo nahan nafas tubuh lo karena tubuh lo in the fight or flight mode namanya kalau secara psikologi. Oke. Nafas lo berantakan. Nah kalau dalam tiap hari kita stres, kita marah, kita ini segala macam, dalam aturan misalnya harusnya gini nafasnya, cek harusnya gini nih, sebetulnya gini, cek nggak teratur. Oke. Nah dengan kita menyadari nafas, Benar, kusut. ngatur, ini kita sebetulnya udah ngasih tahu badan kita, hey, calm down. Itu indirect way untuk ngasih tahu tubuh kita bahwa untuk tenang. Oke. Yang ketiga, baru kemudian kita bicara meditasi, self hypnosis, Oke. meditasi sama. Yaitu apa? Bukan ngosongin pikiran. Konsep ngosongin pikiran buat gua nonsense. Nggak bisa. Bener. Jadi harus ada edukasi lagi mengenai hal ini juga ya. Betul. Kita bisa bikin ini lagi nih, chapter Wih. berikutnya nih. Luar biasa. Gitu. Nah, meditasi banyak lah. Nanti selanjutnya kita bahas tentang meditasi gitu ya. Tapi kalau meditasi modern, self hypnosis, bukan yang gitu misalnya, atau pakai gini atau kayak Kayak di film-film shinobi gitu. atau kayak Naruto gitu. Berubah dong jadi ninja. Keluar monster apa gitu. Oke. Kita kalau ngobrol kayak begini kayaknya pengen banyak tahu, tapi kan nyata waktu juga yang harus memisahkan kita Oke. satu dengan yang lain ini. Bro Kiri mungkin ada pesan yang terakhir bukan terakhir sih, maksudnya di sesi ini kepada bukan. I'm shocked, man. Kan pesan, Di akhir bukan acara napas terakhir. maksud gue. Maksudnya di akhir acara kita ini untuk mengenai yang tema tadi yang kita bicarakan mengenai kunci menaikkan 1000 aura pesona Anda. Apa yang bisa disimpulkan kepada teman-teman di sana? Oke, gua akan cuma ngasih tahu 3 hal simpel. Paling simpel adalah satu, Oke. semuanya tergantung pada diri lo sendiri. Nggak ada bahwa itu tergantung ceweknya segala macam. No, kalau lo memang mau berubah, lo memang mau upgrade diri lo segala macam, itu sangat akan membawa perubahan besar. Yang kedua adalah lo perlu ingat bahwa segala sesuatu itu mulai dari kata-kata yang ada di kepala lo. Jadi kalau mau merubah tadi yang nomor 1 tadi, start with the end in mind. Mulai dari kata-kata, misalnya kata-kata lo baru ngeliat cewek, apa sih dia nggak mau sama gue? Ya pasti nggak mau, udah Oh, titik gitu. bener. Oke. Gimana? Jadi Mental pertanyaannya, block juga ya itu ya, seperti mental oh iya block iya ya. kan mental block. Kalau kita nanya mau nggak ya dia sama gua, itu aja udah ngebatasin. Lo perlu nanya adalah gimana caranya biar dia mau sama gua. Nah kalau lo ulang-ulang terus jadi tuh. Oke. Dan yang ketiga, selalu ingat dalam prosesnya enjoy the process dan stay happy. Jadi entah mau ditolak, entah enggak, bisa ada sesuatu yang dipelajarin. Mantap. Gitu. Itu aja sih. Ada sesuatu yang dipelajari bahwa penolakan itu bukan berarti suatu halangan untuk berikutnya. Iya, Betul. bukan akhir dari segala-galanya. Bahwa kegagalan itu Iya. adalah sebuah awal kehancuran. Oh salah. Benar. Jadi Jadi sering-sering lah gagal. Iya. Sering-sering Iya, gagal. Jangan Supaya pernah- bisa berhasil. Jangan pernah bosan Begitu lagi main maksudnya. di Indo Brokir Prime di TV ya. Karena you are very most welcome. Iya. Kita di sini belajar banget bagaimana kita
juga untuk bisa menerima diri kita lebih baik lagi, bukan menerima apa adanya tapi menjadi lebih baik lagi. Dan saat ini saya menjadi lebih baik, tentunya kita harus berpisah. Thank you banget. Kita harus kayak gini, ada gini. Sarange. Thank you banget ya udah bisa kasih motivasi kepada kita semuanya yang bisa nonton di sini. Tentunya menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi seperti tagline-nya. Benar. Dan sukses selalu, stay healthy dimanapun Anda berada, dan karir Anda selalu luar biasa. Walaupun gendeng katanya. Bener, berikan aku 10 kirdi, Iya. kirdi gendeng maka kuguncang dunia. Wih, jadi Soekarno dia. Dan juga Thank you, bro. sahabat saya, Pierre, jangan lupa lagi untuk tetap bergabung di Indopran di episode-episode berikutnya. karena selalu memberikan inspirasi bagi Anda. Dan di acara ini spesial sekali karena kita di mana? Jadi sukses. Acaranya. Jangan lupa jadi sukses. Kita akan kembali lagi. Dadah. Thank you, bye-bye.